Pro kontra kunjungan kerja DPR ke luar negeri tidak berhenti begitu saja. Kini ada dugaan yang mengemuka terkait perjalanan fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara lebih dari 900 miliar rupiah. Data ini tidak muncul sembarangan, tetapi atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah persoalan ini muncul ke permukaan, timbul tuntutan bahwa reformasi anggaran di tubuh parlemen adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Sebenarnya seperti apa permasalahan ini sesungguhnya? Kita akan membahasnya bersama melalui sambungan telepon Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Selamat malam, Pak Hendrawan. Selamat malam, Mas Indra. Ya, baik. Kemudian kami juga menghadirkan Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Apung Widadi. Selamat malam, Mas Apung. Baik. Saya ke Pak Hendrawan terlebih dahulu. Pak Hendrawan, ketika Anda mendapatkan informasi dari Kesekjenan DPR begitu tentang laporan dari BPK ini, kemudian Anda langsung meminta anggota fraksi PDI Perjuangan untuk segera membuat laporan yang secara detail begitu. Jadi sejauh ini apakah ini fiktif atau tidak, Pak? Jadi mungkin saya luruskan dulu, yang mendapat informasi itu adalah sekretaris fraksi. Ya. Mas Bambang Wuryanto, jadi mendapatkan fotokopi dari surat BPK kepada Sekjen DPR. Nah, dalam surat tersebut ada katakanlah keterangan bahwa laporan-laporan kegiatan reses, kunjungan perseorangan dalam masa reses maupun di luar masa reses itu belum masuk, sehingga secara potensial kalau 560 anggota kali dana reses yang besarnya kurang lebih dalam 1 tahun 1,7 miliar, maka potensinya kurang lebih 945 miliar. Tapi itu karena laporannya belum masuk ke Sekjen. Nah, di sini ada perbedaan penilaian, perbedaan persepsi, perbedaan penafsiran. Apakah laporan reses itu, perorangan itu, diberikan kepada fraksi atau diberikan kepada Sekjen? Selama ini yang diberikan kepada Sekjen itu hanya perjalanan dinasnya, SPPD-nya. Surat perintah perjalanan dinas yang dicap resmi-resmi itu. Sedangkan laporan-laporan yang bersifat politik diserahkan kepada fraksi. Nah, nanti kalau fraksi-fraksi semua ini secara kompak menyerahkan ke Sekjen, saya kira semua laporan akan terkumpul dari 560 anggota itu. Baik, jadi persoalannya di situ saya kira ada perbedaan penafsiran terhadap laporan itu harus diserahkan kepada siapa. Sebenarnya sebelum-sebelumnya begitu, Pak, itu bagaimana? Apakah memang ada perubahan sistemnya sehingga laporannya tidak masuk atau bingung apakah ke fraksi atau ke Sekjen? Sebenarnya sebelumnya bagaimana? Sebelumnya dulu dilaporkan ke Sekjen. Tetapi dalam perkembangannya karena ada MD3 yang baru, tata tertib yang baru, itu cukup katanya diserahkan kepada fraksi. Karena laporan-laporan yang sifatnya politik seperti itu apa gunanya? Toh sistem pemberian dana di DPR itu sistemnya lamsam ya. Jadi pertanggung jawabnya gelondongan. Anggota diberi hak diskresi. Kalau ke dapil itu bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil, mau sewa jet silahkan. Ya, pokoknya anggarannya sebesar X ya. Dan X itu bagaimana pola pengeluarannya, preferensinya dan seterusnya sepenuhnya diskresi dari anggota masing-masing. Ya. Sehingga laporan pertanggungjawabannya pun tidak perlu detail maksudnya. Detailnya kepada fraksi, karena fraksi ingin memonitor apakah anggota yang bersangkutan melakukan kerja-kerja politik yang baik atau tidak, karena partai pun titip pekerjaan-pekerjaan ya, misalnya bagaimana mendatangi Dewan Pimpinan Cabang, kemudian PAC dan seterusnya. Tetapi laporan penggunaan dananya secara gelondongan itu disampaikan ke Sekjen begitu ya, dan Sekjen kemudian diaudit oleh BPK, begitu ya, Pak Hendrawan ya? Enggak, Sekjennya kami hanya melaporkan tadi surat perintah perjalanan dinas yang dicap oleh instansi yang memiliki nomor induk pegawai. Jadi itu sebabnya capnya bisa dari kabupaten, ya, bisa dari kecamatan, bisa dari dinas dan seterusnya. Tetapi memang uang itu uang yang sepenuhnya diskresi anggota dewan. Jadi kalau anggota dewan mau menghemat, ya untuk persiapan tahun 2009 diperbolehkan. Kalau anggota dewan menghemat untuk misalnya membantu calon dalam pilkada tertentu silahkan, atau untuk membantu pembiayaan saksi dalam pilkada silahkan. Baik, bagaimana Anda membaca ini, Mas Apung? Apakah memang benar ini hanya permasalahan administratif baru begitu karena ada tatib baru berdasarkan Undang-Undang 3 menurut Pak Hendrawan tadi, sehingga ada miss di situ sehingga muncullah anggaran yang belum
jelas begitu detail pertanggungjawabannya, bahkan laporannya belum masuk senilai 945 miliar ini potensi kerugiannya. Ya, yang pertama memang perlu diklarifikasi juga oleh BPK terkait dengan sebenarnya 900 miliar itu substansinya ataupun kemudian objek auditnya itu apa. Baik. Terkait dengan reses, kunker dan sebagainya itu masalah substansinya di mana. Tetapi kalau saya mendengarkan dari Pak Hendrawan tadi bahwa ada dua hal. Pertama kerja politik, yang kedua terkait dengan administrasi keuangan, akuntabilitas. Nah kalau untuk kerja politik saya sepakat bahwa itu adalah monitoring dari fraksi, ya kan. Tetapi yang kedua terkait dengan administrasi, saya pikir sebenarnya itu adalah kewenangan dari Sekjen DPR yang kemudian harus mempermudah anggota DPR untuk transparan dan akuntabel. Itu yang sebenarnya tugas administrasi Sekjen. Nah kalau 2013 sebelum Undang-Undang MD3 misalnya ini saya kemudian dulu ketika saya riset memang cairnya anggaran reses, cairnya anggaran kunker itu disertai dengan beberapa lembar untuk pertanggungjawaban. Formnya dan disediakan oleh siapa ini? Sekjen harus tanda tangan dan macam-macam itu diserahkan ke TA dan kemudian mengisi kan ada nomor HP yang dikunjungi, daftar absen di dapil dan macam-macam. Nah, saya pikir itu perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, saya menduga ketika memang ini menjadi temuan BPK karena apa? Karena adalah format dari fraksi itu berbeda-beda yang kemudian diserahkan ke Sekjen yang formatnya itu belum sama. Nah, ketika diaudit dengan standarisasi SOP dengan peraturan menteri dan peraturan DPR nggak sinkron terkait dengan hal itu. Makanya oleh BPK mungkin ini dicatat bahwa ini belum sesuai standar dalam hal pertanggungjawaban. Jadi format dari fraksi-fraksi yang berbeda maksudnya seperti itu? Ya, karena memang mungkin tidak ada standarisasi dari Sekjen. Itu satu hal yang kemudian saya pikir perubahan Undang-Undang MD3 itu tidak serta-merta harusnya itu menurunkan standarisasi dari seluruh laporan keuangan di Jadi intinya fraksi ini DPR. menerapkan cara pelaporan yang formatnya mungkin belum tentu sama. Betul. Sementara dari Sekjen, sekretariat di DPR ini tidak menentukan pola belum menentukan yang baku itu. begitu ya. Bagaimana fraksi melaporkannya. Betul, mempermudah karena ada beberapa riset misalnya bahwa TA sampai bolak-balik ke Sekjen direvisi terus karena tidak ada standarisasi di Sekjen. Ini dua hal yang kemudian perlu dicatat. Tetapi intinya bahwa sebenarnya ada nggak sih masalah tiket fiktif dan sebagainya di kunjungan kerja dan macam-macam hasil audit BPK. Kalau dari hasil audit BPK 2014 yang sudah terbit auditnya, karena yang 900 ini kan masih draft dan kemudian yang 900 ini 945 miliar juga fiktif atau tidak itu masih draft audit. Masih terus dikerjakan dan kemudian DPR diberi waktu 60 hari untuk mengklarifikasi mengklarifikasi beberapa administrasi apakah benar atau tidak. Kalau kemudian nanti DPR bisa membuktikan bahwa tidak sampai segitu ya berarti yang keluar bukan 900 M. Baik, maaf. 60 hari ini setelah keluar laporan audit draft BPK. Yang draft ini ke DPR, BPK ke DPR. Oh, jadi memberikan respon memberikan respon dulu ya. Diberi waktu 60 hari untuk klarifikasi. Makanya kemudian misalnya fraksi PDIP misalnya kita mengapresiasi yang pertama misalnya kan menyampaikan ke anggota untuk mengklarifikasi. Tapi pertanyaannya kenapa misalnya tidak dari dulu-dulu, itu satu hal. Yang kedua saya ingin menanggapi sebenarnya terkait dengan lamsam tadi, bagaimana sistem lamsam. Memang baik, kalau boleh saya potong dulu, lamsam ini kita simpan dulu. Saya ingin mengklarifikasi lagi karena memang masalah administratif tapi menjadi sangat penting begitu. Pak Hendrawan, jadi sebenarnya memang belum ada standarisasi yang baku begitu yang diberikan sekretariat untuk pelaporan dari fraksi-fraksi ini, Pak? Jadi sebenarnya begini, untuk bisa mencairkan dana reses pada masa berikutnya, itu kan laporan sebelumnya sudah harus masuk. Jadi Sekjen itu memberi format yang sangat sederhana, ya, laporannya sangat sederhana, apa yang diperoleh dari lapangan dan seterusnya. Ya, dulu sempat ada usulan karena anggaran reses itu kan untuk 15 kegiatan. Benar. 15 titik kegiatan. Itu sebabnya setiap kegiatan ada format
tanggal berapa dilakukan, berapa pesertanya, anggarannya berapa, kemudian cap stempel, ya, kemudian tanda tangan panitia penyelenggara dan seterusnya. Nah, tetapi laporan-laporan seperti itu karena dianggap terlalu kegiatannya isinya kan politik semua itu. Ya. Itu sebabnya sudahlah PURT mengatakan diserahkan kepada fraksi saja. Baik. Yang diserahkan kepada Sekretariat Jenderal itu cukup format sederhana yang disiapkan oleh kesekjenan. Jadi karena sistemnya lamsam sekali lagi, ya silakan. Anggota lah yang mempunyai perhitungan, pertimbangan, pentingan sendiri-sendiri. Baik. Pak Hendrawan, tetapi apakah kemudian pemahaman yang Anda jelaskan tadi kepada kami di sini itu juga dipahami juga oleh BPK atau tidak sebenarnya, Pak? Sebenarnya paham ya, tetapi saya melihat mungkin yang dimaksudkan oleh BPK, kalau tadi saya bicara dengan Hari Asrar Aziz di TV One pagi-pagi tadi, rupa-rupanya kunjungan kerja yang sifatnya kolektif. Kunjungan kerja yang sifatnya kolektif, di mana ada orang yang tidak berangkat, dia mengambil contoh begitu, tetapi menerima honorarium atau menerima uang kunjungan itu. Nah, pertanyaannya ini harus dirinci lagi. Karena bisa jadi, karena sekali lagi sifatnya pokoknya acara di daerah tertentu, di provinsi tertentu itu pada hari tertentu sampai hari tertentu, maka banyak orang yang juga membeli tiket sendiri-sendiri. Oke. Menurut penilaian saya, dari misalnya yang berkunjung 10 orang, yang membeli tiket melalui sekretariat komisi mungkin hanya 2 atau 3 orang. Ya. Baik. 60-70% biasanya membeli tiket sendiri-sendiri. Sehingga maksudnya susah untuk kemudian tercatat begitu ya? Iya, jadi itu harus disimak, diteliti lebih jauh. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya ini adalah fiktif ataukah hanya permasalahan administratif? Nanti akan diulas juga oleh Mas Apung. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Audit BPK yang menemukan dugaan kunjungan kerja fiktif anggota DPR menimbulkan polemik di masyarakat. Data yang didapat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menunjukkan negara bahkan mengeluarkan uang 265 miliar rupiah untuk kegiatan ini. Apakah kunjungan yang dilakukan anggota DPR memang untuk bekerja atau sekedar menghabiskan anggaran? Berikut ini kami paparkan 5 kunjungan kerja anggota DPR yang dianggap kontroversial. Yang pertama, kunjungan Panja RUU Pramuka ke Korea Selatan, Jepang, dan Afrika Selatan pada 14 September tahun 2010. Rombongan yang dipimpin Ruli Khairul Aswar ini langsung dihujani protes publik. Permasalahannya, kegiatan ekskul pramuka di 3 negara tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia, bahkan Afrika Selatan masih tertinggal jauh. Kemudian pada November 2011, rombongan Badan Kehormatan DPR yang terdiri atas 8 orang terbang ke Yunani untuk melakukan studi tentang kode etik. Setelah melakukan kunjungan kerja, mereka sempat singgah di Turki dan berwisata di sana. Pada April 2012, Komisi 1 DPR melakukan kunjungan ke 4 negara, yakni Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Republik Cek. Kunjungan ke Jerman sempat diwarnai protes mahasiswa yang ada di sana. Kunjungan semakin kontroversial karena diduga mereka sempat berwisata dan berbelanja souvenir. 4 bulan setelahnya pada Agustus 2012, Pansus RUU Desa melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok dan Brasil. Sebelumnya mereka berencana berkunjung ke 4 negara. Kunjungan ini menghabiskan anggaran 1,6 miliar rupiah. Yang terakhir, rombongan Badan Legislasi RUU PMI terbang ke Denmark dan Turki pada 2 September 2012. 22 anggota balik dibagi menjadi 2 tim. Kontroversi muncul lantaran peserta kunjungan ini hanya membahas penggunaan logo PMI saja. Ya, itu tadi beberapa contoh kunjungan kerja yang kontroversial dan kritisi sebelum-sebelumnya, tapi memang kejadian seperti ini terkesan menjadi seperti susul-menyusul, selalu ada saja kunjungan kerja yang kontroversial. Tapi konteks yang sekarang ini. Jadi ini sebenarnya masih draft di BPK. Jadi bukan hasil audit akhir nih ya. Belum hasil audit. Tetapi kenapa kemudian ketika bagaimana Anda melihat ketika kemudian partai-partai politik atau fraksi-fraksi DPR ini justru meramaikan ini? Ya, yang pertama bahwa ini memang masih draft dan internal kan, mungkin sifatnya masih
rahasia, Justru rahasia nih sebenarnya, baru sifatnya. kemudian kalau sudah sah, disetujui, tidak ada klarifikasi ataupun ada klarifikasi dari DPR, diterbitkan, itu adalah dokumen publik. Nah, ini mungkin ada dua motif, ataukah memang dari yang memunculkan ini ya? Apakah misalnya internal DPR, misalnya fraksi tertentu misalnya ingin memang mendorong akuntabilitas DPR, atau kemudian secara DPR sendiri agar memang ada desakan publik agar misalnya nanti ketika publik ini udah mendesak dan kemudian misalnya BPK yang saat ini sedang mendapat sorotan dengan beberapa kontroversi hasil audit misalnya, nanti akhirnya bukan 900 miliar tetapi misalnya hilang ataupun kemudian turun angkanya atau macam-macam. Tanpa kalau hilang ini artinya apakah laporannya misalnya apakah misalnya DPR itu berarti memperbaiki ataupun tidak gitu. Jadi hilang atau adanya perubahan ini ya yang harus dipantau oleh masyarakat. Apakah misalnya ada perubahan atau enggak secara teknis ya. Baik. Satu hal. Tetapi poin di sini adalah bahwa pertanyaan publik apakah benar sih ada perjalanan dinas fiktif gitu kan di DPR. Nah, kalau Fitra menemukan tahun 2014 memang ada gitu kan. 2014. Hasil audit BPK yang sudah terbit, artinya sudah menjadi dokumen publik dan itu sudah sah, bukan draft lagi. Sebagai contoh 2014. Sebagai contoh, itu disebutkan bahwa ada dua temuan. Yang pertama adalah 2,1 miliar sekian. Itu rincian tiket dan manifestasi maskapai tidak terkonfirmasi, tidak terkonfirmasi, tidak melakukan perjalanan dinas, dan kemudian ada selisih harga tiket. Itu 3 temuan. Tapi itu yang 2012 ya? Yang 2014. Oh 2014 ya? Yang kemudian dimunculkan juga sekarang ini, yang nilainya 2,05 miliar itu berbeda tahunnya. Apakah itu sekarang ini? Nah, atau yang itu saya klarifikasi, mungkin itu adalah yang 2,1 ini, bukan 2,0. Ya kan, satu hal. Ini yang dokumen yang memang sudah dikeluarkan oleh BPK. Artinya kalau mengatakan bahwa tidak ada, ini buktinya sudah ada gitu kan. Dan kemudian misalnya terjadi potensi kerugian 63 miliar ketika ada kunjungan kerja ke luar negeri dan macam-macam. Nah, itu saya pikir ini adalah bagaimanapun besar atau kecil, ini adalah momentum untuk mereformasi sistem penganggaran di DPR. Nah, tidak adil juga mengatakan bahwa hanya DPR yang kemudian ada temuan-temuan seperti ini. Karena patokannya Kunker dan kemudian itu kan reses ya. Kalau Kunker itu kan patokannya terkait dengan Permen Q ya, nomor 73 2010 dan terupdate 2012. Di situ ada standarisasi dan sebagainya yang memang bukan hanya DPR tetapi juga pemerintah sifatnya lamsam. Tetapi kalau misalnya kalau pemerintah, PNS dan sebagainya itu kan di-saving jadi tabungan. Jadi tidak hanya DPR tapi di pemerintah juga ada. Tapi saya ingin tadi menanggapi ya Pak Hendrawan bahwa memang boleh digunakan untuk apapun gitu. Lamsam ini tadi ya yang tapi kan tidak ada misalnya ketentuan boleh untuk A, boleh untuk B dan sebagainya. Lebih bagus ketika memang 1% rupiah pun itu bisa dipertanggungjawabkan dan misalnya kalau tidak dipakai sudah dikembalikan ke negara. Nah, ini harus dikaji lagi apakah sistem lamsam ini masih efektif atau tidak terhadap penghematan keuangan negara. Lumayan kan, 900 hematnya berapa? Ini untuk kedepannya ya? Ya, bisa misalnya sistem at cost. Ketika memang tiketnya apa ya sudah, ya kan, sesuai dengan macam-macam. Nah, saya pikir ini akan menghemat keuangan negara. Nah, kalau kemudian tadi disampaikan boleh untuk menyumbang, mendukung untuk saya pikir ini justru malah memotivasi anggota DPR yang lain untuk ya sudahlah lamsam saja, bareng-bareng saja dan diskresi kemudian anggota dewan. Betul, gitu ya. dan kemudian laporannya lemah gitu kan. Karena untuk apa laporannya kan? Tapi sebenarnya yang Anda sanggahin atau yang Anda kritik tadi menanggapi dari Pak Hendrawan itu memang ada aturannya, tidak boleh lamsam digunakan untuk itu atau memang ini sebuah saran? Sebenarnya tidak ada boleh untuk apa kampanye dan sebagainya. Ini hanya sebuah saran yang memang secara sistem keuangan negara harus dirubah gitu. Bukan hanya DPR tapi PNS dan pemerintah yang lain. Bedanya kalau mereka di-saving menjadi harta sendiri dan macam-macam. Kalau ini untuk kepentingan misalnya bisa politik. Dihemat untuk kemudian tahun betul. lagi Nah, gitu. Ini yang harus dirubah. Saya pikir kalau kemudian misalnya kemarin Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara rapat-rapat bisa di-saving dan sebagainya, perjalanan dinas yang sebenarnya memakan cukup besar dalam konteks APBN kita gitu kan, itu bisa dihemat, itu saya pikir akan lebih baik. Nah, yang terakhir yang mungkin kemudian penting adalah bagaimana mengawasi agar revisi
hasil audit DPR yang dilakukan oleh BPK selama 60 hari ini agar betul-betul bukan 900-nya, bukan 900 atau 2 miliarnya, tetapi sudah adakah perbaikan di internal DPR terkait dengan audit ini dan perbaikan laporan keuangan dan penghematan anggaran. Baik, Pak Hendrawan, ada waktu 60 hari begitu ya, ketika draft ini keluar kemudian untuk memberikan respon begitu Pak Hendrawan. Bagaimana sejauh ini PDI Perjuangan, Pak? Ya, jadi sebenarnya surat yang diedarkan oleh PDI Perjuangan itu maksudnya sifatnya internal kepada anggota-anggota supaya mereka proaktif dan preventif lah. Ya. Kalau ada laporan yang belum pas, belum sempurna begitu. Mengingatkan tenaga ahli dan asisten pribadi, karena ini kan sedang masa reses. Ya. Sudah bersiap-siap mempersiapkan fotonya, mempersiapkan laporannya, dan seterusnya. Soal adkos atau lamsam tadi, ya kalau adkos itu nanti jadi PNS. Visi politis ini jadi PNS. Ya. Begitu, Sebab kalau adkos, misalnya ketika kami mendukung biaya saksi di daerah pemilihan 1 miliar, uang itu dari mana? Adkos. Itu sebabnya seperti di negara-negara maju, para anggota dewan, para anggota parlemen itu memang memperoleh hak anggaran. Misalnya diberi sekian puluh miliar, itu sudah terserah. Akan digunakan untuk apa, silakan mereka masing-masing. Boleh itu Pak ya? Tapi kalau mereka kepentingannya adalah untuk konstituen, dan kepentingan untuk dipilih kembali, pasti mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan membantu masyarakat luas. Ya. Kalau usulan... seperti sekarang ini kan, maaf saja, ada kesan anggota dewan ini mau ungker aja, mau melihat konstituen aja harus menunggu anggaran cair dari Sekretariat Jenderal begitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya begitu Pak, lamsam ini perlu direvisi lagi agar tidak, katakanlah penggunaan peruntukannya begitu ya, Mas Apung tadi ya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak murni ketika bisa digunakan apa saja begitu untuk bagi anggota DPR itu untuk sistem penghematan anggaran, semangatnya penghematan anggaran negara. Pak Hendrawan. Itu ide yang bagus ya, tapi sebenarnya agak susah untuk diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan politik. Ya. Pekerjaan-pekerjaan politik anggaran sering sekali jauh lebih besar dari apa yang diberikan. Ya. Itu sebabnya dilakukan berbagai upaya ya untuk mensinergikan berbagai kegiatan. Misalnya jatah penggunaan tiket bisnis kelas misalnya. Kalau sifatnya lamsam, orang akan memilih tiket ekonomi karena akan bisa dihemat, ya kan? Kalau penghematan itu dikumpul-kumpulkan, bisa untuk menalangi orang yang sakit, bisa untuk membantu anak sekolah, bisa di daerah pemilihan masing-masing. Baik, Pak Hendrawan, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi masih menjadi pertanyaan. Kalau sekarang ketika dari PDIP contohnya ingin memberikan laporan secara detail begitu ya, karena ada masukan dari BPK seperti ini berupa draft, mengapa laporannya tidak diserahkan pada saat setelah kunjungan kerja itu selesai dilakukan? Karena memang sebenarnya ada waktu 14 hari sebenarnya agar memberikan laporan itu. Kenapa baru sekarang? Nanti kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, protes dan kekecewaan masyarakat terhadap kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri pernah diungkapkan secara terbuka oleh perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin, Jerman pada tahun 2012 silam. Mereka menilai kunjungan DPR ke luar negeri tidak efektif dan menghamburkan uang negara. Apalagi anggota Dewan kerap mengajak keluarga ikut serta dan selalu minta dilayani para staf kedutaan. Protes ini dinyatakan di sela-sela pertemuan antara anggota Komisi 1 DPR periode 2009-2014 dengan masyarakat Indonesia di Berlin, Jerman pada 24 April 2012. Dengan biaya 3,1 miliar rupiah, kunjungan kerja 10 anggota Komisi 1 DPR ke Jerman pada waktu lalu ini untuk bertemu dengan parlemen Jerman. Mereka juga meninjau pabrik industri pertahanan dan beramah tamah dengan staf KBRI Jerman. Mereka yang pergi pada waktu itu antara lain Tantowi Yahya, Nurhayati Asgaf, Vena Melinda, Hayon Isman, Yoris Raweyai, dan Tri Tamtomo. Berkaca dari pengalaman yang dahulu, setiap kunjungan anggota yang datang ke sini, anggota dewan yang sini selalu disertai dengan keluarga.
Padahal setahu kami ini tujuan untuk dinas, bukan untuk wisata, ya kan? Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara atau anggaran negara sepeser pun. Karena sampai selama ini saya melihat pun istri saya juga ikut. Lalu toh tanpa anggaran negara pun saya melihat sendiri gimana kejadiannya anggota dewan selalu merepotkan KBRI yang kinerjanya tidak bukan untuk melayani anggota dewan dan keluarga. Lalu kami juga melihat kedatangan anggota dewan ini selalu berjamaah atau berbondong-bondong. Malah dibawa juga istrinya, di mana kami melihat tidak ada keefektivitasannya, tidak ada urgensinya, dan tidak sesuai dengan manajemen kenegaraan yang harusnya di Republik Indonesia itu harusnya sudah maju dan modern. Mengapa budaya ini dilestarikan? Lalu kami melihat juga kunjungan Bapak Ibu sekalian ini yang berbondong-bondong ke luar negeri ini, kenapa ya, seperti kayak orang kampung gitu loh Pak. Ya, dari saya, kosakata yang sering kami dengar anggota Dewan Keluar Negeri ini selalu saja studi banding, kalau enggak sidak. Ya katakanlah untuk kali ini sidak masalah harga barang. Komisi 1 tentunya dalam konteks kali ini lebih ke senjata, benar? Lalu bukan seharusnya sudah ada ya di Indonesia itu sudah ada di Republik Indonesia mekanisme pengawasan untuk masalah teknis seperti ini. Buat apa jauh-jauh Pak datang sini bawa istri pula, capek-capek buang energi apalagi buang-buang rakyat gitu kan. Ya, itulah kritik yang pernah disampaikan terkait dengan aktivitas kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPR, tapi di DPR yang periode lalu karena kejadiannya adalah 2012. Saya kembali ke Pak Hendrawan terlebih dahulu. Pak Hendrawan, untuk yang konteks saat ini begitu, ketika keluar angka 945 miliar ini, sebenarnya dari sisi angka apakah ini cukup logis atau tidak Pak kemudian, terutama terkait dengan seluruhan anggaran untuk DPR? Ya sebenarnya ada sedikit perbedaan antara angka 945 miliar itu kan sebenarnya 5 kali reses, ya 1 kali kunjungan tahunan, kemudian 6 kali kunjungan perorangan ke daerah pemilihan, itu kurang lebih angkanya 1,7 miliar. Jadi tidak terkait dengan kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang tadi contohnya dari masing-masing sesi itu segmen kelihatannya selalu yang dikritik yang kunjungan ke luar negeri. Kalau kunjungan ke luar negeri itu memang sudah dilakukan berbagai upaya agar lebih efektif ya. Misalnya lembaga-lembaga yang akan dikunjungi, pertanyaan-pertanyaannya harus disiapkan lebih baik ya. Kemudian interpreternya juga harus disiapkan lebih baik ya. Kemudian sebelumnya juga harus mendapatkan masukan dari KBRI di negara yang bersangkutan. Agar apa? Agar studi komparatif itu, studi banding itu bisa lebih memberi pelajaran ya, memberi masukan yang lebih berarti kepada para anggota. Nah, jadi ini ada beda antara yang kunjungan ke luar negeri itu dengan kunjungan-kunjungan perorangan yang diminta laporannya oleh fraksi PDI Perjuangan kepada para anggotanya. Ini terkait dengan reses begitu ya. Tetapi yang angka 945 miliar tadi, kemungkinan apakah itu adalah angka yang terlalu besar untuk nilai anggaran di DPR selama setahun ini misalnya, atau bagaimana Pak Anda melihatnya? Ini kan 560 anggota Dewan, ya, kali rata-rata 1,7, memang jatuhnya 945 miliar. Itu sebabnya menurut saya ini hanya terjadi salah penilaian atau salah persepsi tadi. Orang pikir laporan itu cukup ke fraksi saja, jika ditumpuk laporannya itu di fraksi. Begitu nanti fraksi-fraksi semua menyerahkan ke sekjen, maka semua clear jadinya begitu loh. Ya, ini harus dilihatlah nanti proses perkembangannya, karena ini audit ini kan belum selesai. Ya, itu kan sebenarnya baru draft kopi surat PK yang ditujukan kepada sekjen, kemudian kopinya kami dapatkan begitulah. Ya, baik. Kami proaktif preventif, tetapi bocor surat itu begitu. Dan karena surat itu dimulai dengan alinea pertama, menyebut potensi kerugian negara, ya ini langsung menimbulkan kehebohan begitu, kegaduhan. Tapi sebenarnya saya yakin teman-teman di seluruh fraksi itu sudah menyerahkan laporan masing-masing kepada fraksinya gitu loh. Ya, baik. Jadi intinya Pak, secara sederhana masyarakat awam yang melihat ini gitu, jadi ini adalah hanya permasalahan administratif saja.
Yes. Dan tidak ada yang fiktif begitu Anda yakin ya? Terutama untuk PDI Perjuangan saja misalnya. Enggak, kalau yang tadi fiktif, kalau Pak Hari Asar Asis tadi pagi mengatakan orang yang kunjungannya kolektif. Jadi setiap kali masa reses kan dimulai dengan kunjungan kerja kolektif bersama-sama yang didampingi oleh staf sekretariat itu. Itu yang fiktif begitu ya, baik. Ya, jadi menurut Pak Hari Asar Asis dia pernah tidak melakukan kunjungan, tetapi disodorin oleh staf administrasi untuk tanda tangan. Nggak apa-apa Pak, Bapak tanda tangan aja karena Bapak hari-hari ini memang sudah sudah menjadi milik Bapak, tidak masuk matrik yang bertabrakan harinya di bagian keuangan. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Hendrawan Supratikno, wakil fraksi dari PDI Perjuangan. Pak Apung ya. Baik, terima kasih. Sebagai penutup Mas Apung, Anda melihat. Jadi kalau menjelaskan ini, sebetulnya apakah ini hanya permasalahan administratif, Anda setuju atau tidak? Kalau memang ada permasalahan administratif, artinya ada perubahan yang harus dilakukan secara besar-besaran dalam soal format laporan penggunaan anggaran ini. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Hendrawan, kita mungkin sebagai masyarakat semakin bingung, semakin gagal paham misalnya kan, sebenarnya masalahnya di mana? Di kunkernya, di resesnya, atau di biaya perjalanannya. Makanya ini kan masih debatable, kemudian kita belum melihat substansinya apa. Tetapi kalau dari hasil audit reses, hasil audit perjalanan dinas, kalau Fitra menemukan bahwa memang ini masalah administratif yang memang akan berdampak politis gitu. Berdampak politis? Ya, misalnya. Maksudnya seperti apa dampak politis itu? Administrasi, tadi kan Pak Hendrawan mengatakan bahwa ini cukup ke fraksi. Ke fraksi itu laporannya apa? Hanya umum, telah melakukan pertemuan dan sebagainya, absensi dan sebagainya. Itu kan satu hal. Ke fraksi memang betul. Karena itu adalah pertanggungjawaban politis. Politik ke fraksi. substansi ya? Substansi. Tapi penggunaan dananya ini apakah dilaporkan ke fraksi juga? Tadi tidak disampaikan. Tapi jangan salah bahwa uang negara itu spesial pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya fraksi belum menemukan metode ini mempertanggungjawabkan kepada sekjen. Sekjen juga belum melihat bagaimana mempermudah ya. Artinya ini kan hal yang administrasi tapi berdampak politis bahwa seolah-olah DPR sekarang tidak transparan, tidak akuntabel dan korup gitu kan. Satu hal yang memang itu. Jadi itu satu dampak politis. Yang kedua, ternyata celah-celah administrasi yang seperti ini, yang lamsam dan sebagainya, dana-dananya diperuntukkan bukan untuk sepenuhnya untuk pengabdian kepada masyarakat. Saya klarifikasi misalnya, anggota DPR itu mendapatkan dana komunikasi dapil, dana perjalanan dapil. Apakah kemudian itu diakumulasikan dengan lamsam-lamsam tadi untuk misalnya pembiayaan politik? Itu saya pikir kan tidak sesuai dengan prosedur. Walaupun lamsam, walaupun lamsam kemudian ada diskresi tadi oleh anggota dewan, tapi tidak boleh semena-mena kemudian ini digunakan untuk harta pribadi, begitu ya? Betul. Nah, pertanyaannya tadi adalah. Tapi ada tidak aturannya tentang itu, Mas? Lamsam itu kan aturannya di peraturan Menteri Keuangan, yang semua PNS pun sama lamsam gitu kan. Misalnya kecuali BUMN yang memang misalnya ada beberapa yang sudah at cost, fixed cost. Nah, tadi pertanyaannya nanti kayak PNS kan lucu gitu. Harusnya memang serta-merta ini kan bukan wilayahnya DPR lagi, tetapi bagaimana misalnya Menteri Keuangan, Presiden, bagaimana menghemat keuangan itu. Nah, saya pikir bukan besaran 900-nya 2 miliar dan sebagainya. Ini momentum untuk perbaikan anggaran DPR. Jangan remehkan hal-hal administrasi karena itu akan berdampak pada integritas kepercayaan DPR di mata publik gitu. Itu satu hal yang harus dijaga. Saya pikir justru malah menarik kalau tadi permasalahannya pada reses gitu. Berarti kalau misalnya ada perjalanan tidak melakukan reses dan sebagainya, itu kan reses kan amanat undang-undang dan sebagai wakil rakyat. Nah, ini lain lagi lebih akan menjadi bola salju yang terus menggelinding. Nanti dari masalah administrasi ini semua borok DPR akan terungkap bahkan dari hal lain. Kita lihat nanti 60 hari ya waktunya 60 Kita lihat apakah memang pelaporannya nanti benar-benar transparan. Benarkah ini soal administratif saja ataukah celah administratif ini yang kemudian digunakan, tidak diperbaiki tapi digunakan sebagai celah untuk mendapatkan uang negara yang secara ilegal tadi ya. Baik. Terima kasih Mas Apung Indadi telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News.